Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi saya di sini rakit PC lagi, dan ini kebetulan yang rakit PC-nya ini fansboy-nya Asus ya. Asus hampir semua komponen ada ya. Jadi fans-fansnya Asus tuh nggak ribet kalau mau rakit PC. Semua komponennya ya udah Asus aja, gas. Itu yang pertama poinnya. Terus poin yang kedua, nah dia tuh pengennya ya yang tampilannya tuh elegan, simple, modern, nggak terlalu banyak RGB tapi tetap dapat RGB-nya gitu kan. Terus dipajang di meja gaming bisa gitu kan, dipajang di meja kantornya bisa. Pokoknya semua lini dapat lah. Nah, kebetulan ya si komponen-komponen ini menurut saya pas banget ya dengan keinginan yang punya rakit PC ini gitu. Kalau kalian juga pengen ngikutin kayak gini ya juga boleh-boleh aja gitu. Karena komponennya menurut saya cukup bagus juga, dan performanya, nah ini yang paling penting ya, performanya tetap masih bisa diandalkan gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja gas dan kenalan dengan komponen-komponen yang saya pakai di sini. Kalian juga udah lihat di sini komponennya udah berjejer. Kira-kira habis berapa? Saya juga belum hitung totalnya ya. Nanti aja setelah dirakit saya hitung, saya tampilkan di layar. Sekarang kita kenalan dulu kelebihan kekurangan si komponen-komponen yang dipakai ini. Oke, let's go. Yang pertama tentu prosesornya dulu ya. Ini menggunakan Intel Raptor Lake generasi 13, Core i5 13400F dengan soket LGA 1700. Prosesor ini tuh lagi rame ya untuk yang pengen rakit PC baru dengan generasi baru. Tentu 13400F punya kelebihan-kelebihan tersendiri, apalagi di harga sekarang sih 3,2 jutaan ya. Dia udah punya 10 core dan 16 thread dengan power efisiensi yang cukup irit. Suhunya adem banget lah, kita akan tes nanti ya. Performanya udah siap diadu di kelasnya. Sama siapa hayo yang bisa nyain kelas 3 jutaan 10 core ini. Dan kelebihannya lagi udah support dengan memori RAM DDR4 maupun DDR5. Ini opsi terbaik sih menurut saya untuk saat ini. Lalu sekarang kita ke motherboardnya. Nah, di sini ada Asus Prime B760MA Wi-Fi yang menggunakan memori RAM DDR4. Dan kebetulan saya udah coba juga nih 13400F yang menggunakan memori RAM DDR5. Kalau kalian pengen nonton, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Dan ini Asus Prime B760MA Wi-Fi DDR4, support Gen 12 dan Gen 13. Dilengkapi 8+1+1 power paste, dibantu juga heatsink PRM supaya bisa menahan panas jika mau dipakai overclock. Bahkan masih mampu juga ditancapkan Core i9 13900K. Ya untuk harian ini udah gas banget lah ya. Dia udah punya 4 slot DIMM DDR4 up to 128GB dan speednya 5200 MHz kalau misalkan kalian bisa overclocknya gitu. Kalau saya mah default aja lah. Terus udah dilengkapi dengan PCIe 4.0x16 ya, udah terbaru juga. Untuk slot M.2 nya ada 2 kali PCIe 4.0x4. Yang bagian atas ini tentunya dilengkapi heatsink pendingin. Kalau yang di bawahnya nggak pakai ya, nggak apa-apa. Yang penting satu ini udah cukup lah untuk nanti kita tancapkan NVMe Gen 4. Kalau untuk pin estetika nggak usah khawatir, semua udah lengkap. 3 kali pin RGB, 1 kali Aura RGB, aman lah ya. Lalu NVMe-nya di sini saya menggunakan Team Group MP44L. Ini storage andalan dari Team Group ya, 1 TB. Speednya udah kenceng dan harganya cukup terjangkau ya untuk kelas yang Gen 4. Karena mobonya udah support, jadi maksimalkan aja speednya ya. Terus juga ada heatsink bawaan motherboard, jadi pas banget nih kan si NVMe-nya ini tuh kan polosan kayak gini nih. Di sini terbukti sih ya ketika saya tes, speednya ini kenceng banget sesuai klaim dari si Team Group-nya. Malahan lebih ini ya. Read-nya nyentuh 5000 MB per second lebih dikit, dan read-nya nyampe 4800 MB per second. Ini juga lebih juga ya. Ini keren banget lah ya. Kalau untuk kebutuhan loading, booting, udah tinggal kedip mata aja udah langsung selesai gitu kan. Jadi NVMe Gen 4 ini speednya udah kenceng banget. Lalu untuk memori RAM-nya menggunakan dari TeForce Delta Gaming 2 kali 16GB 3600 CL18. Di sini tinggal aktifin aja XMP 2.0-nya ya, langsung berjalan normal, nggak ada masalah gitu ya. TeForce Delta ini sudah menggunakan heatsink aluminium, bobotnya lumayan sesek berat gitu ya. Bermanfaat juga nih untuk menyerap panas kalau misalkan kalian mau overclock lebih tinggi lagi. Kalau masalah RGB ya udah tau lah ya,
RAM ini udah banyak yang pakai. Bahkan salah satu pilihan favorit ya si RAM ini tuh di rakitan PC tahun 2020-2021 gitu. Nah, untuk PGA card-nya di sini menggunakan Asus Dual RTX 3050 8GB GDDR6 128-bit, tentu sudah berjalan di PCIe 4.0. CUDA core-nya 2560, bus clock-nya up to 1852 MHz dan pakai power pin 1x8 pin dari power supply. Untuk portnya di sini udah lengkap dan modern juga. 1x HDMI 2.1, ya ini yang paling modern, paling terbaru. 3x DisplayPort 1.4. Kita akan tes lah pokoknya nanti di pengujian gaming bagaimana performa si Asus RTX 3060 ini. Aduh, nah untuk power supply-nya di sini ada dari Asus juga. Nah, ini TUF Gaming-nya. TUF Gaming 650 watt 80 plus bronze dilengkapi ODB teknologi fan. Jadi fan ini belum berputar jika TDP-nya di bawah 30%. Selain menjadi hening, membuat bearing si yang ada di dalam power supply ini jadi semakin awet. Terus semua kapasitor dan kok di dalamnya Asus mengklaim sudah bersertifikasi kelas militer. Katanya jadi lebih tahan di kondisi berbagai suhu. Namun di sini tidak disebutkan juga diuji dari suhu minus berapa sampai berapanya. Tapi di sini Asus memberikan garansi 6 tahun. Biasanya power supply di kelas yang sama garansinya tuh hanya 3 sampai 5 tahun. Ya mungkin ini kepedeannya Asus ya, memberikan garansi lebih lama karena memang yakin dengan komponennya ini bisa diandalkan. Tapi sayangnya menurut saya kabelnya ini belum flat ya, masih pakai mode slip semuanya tuh kan, jadi satu kayak gini. Jadi untuk estetika dan kerapihan menurut saya sih kurang bagus dan kurang enak aja gitu ngerapih-rapihinnya. Tapi kelebihannya kalau pakai slip seperti ini tuh kabelnya jadi lebih terlindungi. Ya ada plus minusnya lah ya. Nah, untuk coolernya di sini ada dari Asus juga. Ini Asus TUF Gaming LC240 ARGB. Tampilannya keren banget. Logo di depan pumpnya juga ini bisa disetting ARGB juga ya si warnanya. Kalau dari build quality menurut saya sih, apalagi radiator dan selangnya ini biasa aja, standar ya. Cuman mungkin teknologi yang ditawarkan Asus di sini jadi poin utama. Seperti dari pompa yang dilapisi plat pendingin, terus ada gasket untuk meminimalisir kebocoran, dan ya kayak gitu-gitulah. Mungkin itu yang ditawarkan oleh Asus ya. Dan terakhir casingnya. Nah, ini dia Asus Prime AP201 Micro ITX ya, dengan tampilan elegan, minimalis, modern. Dipajang di meja, kebutuhan gaming, kasual, profesional, tetap keren dan mewah ya. Panjang casing ini tuh 205 mm, lebar 350 mm, dan tingginya 460 mm. Support I/O 360 mm di bagian atasnya, ini bisa dipasang. Terus support PGA card dengan panjang up to 338 mm. Jadi untuk PGA card besar yang 3 fan ini masih muat. Tapi di sini saya pakai yang dual fan ya. Jadi masih cukup lega lah ya. Terus untuk ukuran power supply 180 mm, posisinya ini ada di depan casing. Jadi saat pemasangan power supply, bagian ini dilepasin dulu, baru deh instalasi power supply-nya gitu ya. Jadi agak sedikit ribet tapi jadi bagus juga ya. Kalau melihat casing seperti ini, bagusnya sih dapat intake lebihnya dari bawah ke atas ya. Tapi sayangnya di sini saya nggak tambahkan fan tambahan lagi, tuh kan kosong di sini ya. Lanjut untuk bagian kabel manajemen ini ada di belakang, cukup lega juga, bisa dipasang hard disk 4 di sini ya. Terus di bagian depannya ini udah ada satu combo audio 2x USB 3.2, 1x USB Type-C Gen 3.2. Pokoknya bagian port depannya ini udah lengkap sekali, nggak usah ribet ke bagian belakang, colok di depan aja udah kencang-kencang kok si portnya. Kalau bodinya ini hampir dikelilingi dengan mesh 1,5 mm si bolong-bolongnya ini, jadi airflow cukup bagus. Datang dari berbagai arah, dari samping, dari kanan ya, dari kiri, dari depan, dari atas, kan bolong-bolong kayak gini. Jadi untuk airflow udah sangat bagus banget lah ya. Nah terus asiknya lagi, si casing ini tuh semuanya nggak menggunakan baut-bautan. Kalau misalkan melepas si side panel kanan kirinya ya, tinggal diklik aja tuh kayak gini. Ini bagian kanan kirinya juga kelihatan. Ini tinggal dilepas kayak gini gitu kan, jadi tanpa baut juga gitu. Ini membuat simple kalau misalkan kalian mau bongkar pasang. Bagian atasnya juga sama tuh kan, tinggal jadi ini modenya tuh di clip ya.
tinggal masuk-masuknya seperti ini, jadi lebih simple, nggak usah pakai baut-baut kayak gitu, gampang bersihinnya nanti gitu kan. Apalagi kalau misalkan banyak mesh seperti ini, di bawahnya juga ada dust filter ya, jadi debu tuh bakalan susah masuk ke dalam, jadi si komponennya nggak cepat berdebu. Nah itu salah satu kelebihan mungkin ya. Oke, kayaknya semuanya udah ya. Sekarang kita akan maju ke pengujiannya. Dan airflow-nya si ini seperti apa? Kita akan tes di ruangan tanpa AC juga ya. Kebetulan sini nggak ada AC-nya juga. Terus kondisinya tertutup seperti ini. Oke, sekarang aja let's go. Pengujian pertama, Cinebench R20 mendapatkan skor 5.506 poin dengan suhu prosesor di HP Info ketika dilihat maksimum hanya 58 derajat Celcius saja. Adem bingit ya. Lanjut Cinebench R23 mendapatkan skor multi 15.533 poin dengan suhu CPU, suhu prosesor ya, maksimum di 59 derajat Celcius. Naik 1 derajat dari pengujian R20 tadi. Tetap dingin atuh ya. Lanjut tes Blender Project BMW 27, CPU ini menyelesaikan rendernya 2 menit 34 detik dan untuk PGA card Asus Prime RTX 3050 menyelesaikan render 41 detik aja. Lanjut skor Pyre Strike yang dihasilkan di sini 14.648 poin dan pengujian Time Spy mendapatkan skor 6.609 poin. Karena RTX 3050 udah support ray tracing, jadi saya tes Spot Royal dengan hasil skornya 3.500 poin pas. Cukup lah ya untuk main game yang udah support ray tracing di resolusi 1080p. Lalu kita akan tes gamenya. Di sini yang pertama ada game Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p, presetnya Ultimate. Penggunaan PGA card udah 100%, tanpa ada kendala apapun. Di sini aman. Dan wattmeter menunjukkan di 120 wattan ya untuk si PGA cardnya. Di sini PGA-nya masih tetap adem sih, 64 derajat Celcius aja ya. Lalu untuk si prosesor berjalan di sekitar 50%-an dengan suhu, ini adem pisan ya, 40 derajat Celcius. Bahkan kadang-kadang bisa nyentuh 38 derajat Celcius. Padahal lagi main game ya. Kalau FPS mah nggak usah ditanya lah, 70 FPS ke atas ini udah bagus ya. Nyaman mainnya dan ini juga termasuk game berat. Lanjut game PUBG Steam. Ini game tembak-tembakan resolusi 1080p, ultra juga, FPS-nya di atas 180-an ya. Suhu PGA dan prosesor udah adem-adem aja gitu ya, nggak kepanasan. Bahkan di sini saya tes di resolusi 4K. Ya biar ngetes aja gitu ya. Ternyata FPS-nya masih di atas 100 FPS. Suhu PGA juga masih terjaga di 64 derajat Celcius dengan usage-nya udah mentok-mentok 100%. Wah, bener di sini adem banget airflow-nya ya. Terus di game Cyberpunk 2077 RTX 3050 ini kan udah support DLSS ya. Jadi saya bandingkan aja DLSS off, preset ray tracing ultra di sebelah kiri, FPS-nya berkisar 38 FPS-an ya, kecil banget. Dan ketika DLSS-nya diaktifkan ya di ultra performance, preset ray tracing ultra di sebelah kanan, nah ini kalian bisa lihat FPS-nya jadi cukup jauh ya, menyentuh di 93 FPS-an. Wih, keren ya. Inilah kelebihan PGA RTX yang udah support DLSS, bisa menambah FPS di game. Ya, game-game yang udah support ya, dengan sedikit menurunkan detail visual game. Tapi tetap masih enak kok, aman lah ya. Terus cukup aja lah kayaknya ya pengujian gamenya. Kalau kalian mau nanya, Bang, kuat nggak GTA Roleplay, Valorant, Apex Legends? Ya udah pasti lancar lah dengan spek seperti ini. Aman ya, tinggal gas aja. Dipakai live streaming juga udah bisa, dipakai editing juga udah bisa. Jadi kebutuhan teman saya di sini karena pengen main game aja, udah saya tes di sini dan lancar semua. Si PC-nya airflow-nya bagus dan ya aman lah, tinggal pakai aja. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya ya, keindahannya kayak apa aja ya? Menurut saya memang keinginan si calon pemilik PC ini udah terpenuhi semuanya ya. Warnanya putih juga ya. Terus ini dipajang di meja kantor, di meja gaming cukup
pas juga. Apalagi desainnya ini nggak biasa dari casingnya ya. Biasanya kan casingnya agak tinggi-tinggi gitu ya. Kalau ini agak memanjang ke belakang gitu ya. Saya juga jadi tertarik gitu kan dengan casing ini. Kita tinggal rapihin kabelnya ya di sini supaya bisa lebih enak aja gitu lihatnya. Terus pakai PGA card yang 3 fan biar sekalian full gitu kan, kelihatan penuh. Terus si IO water coolernya juga kalau misalkan nanti saya rakit pengen pakai yang 360 aja biar full juga semuanya. Nanti dalamnya bakalan kelihatan lebih sesek gitu, lebih pepel ya. Kalau untuk airflow ketika tadi dites ini udah aman banget lah ya. Dingin banget di dalamnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ditambah di sini fan 2. Jadi intakesnya dari bawah, bukan ini kakinya tinggi sengaja ya, supaya angin segar di sini masuk dihembuskan ke dalam lalu dibuang ke atas. Ini pasti bakalan jauh lebih dingin lagi gitu ya. Oke, total keseluruhannya nanti saya akan simpen di sini. Nah, lumayan cukup besar juga ya. Karena menggunakan komponen-komponen yang kelas mid ya. Kalau misalkan kurang, kalian bisa upgrade 3070, tinggal tancap aja di sini. Masih nggak apa-apa. Power supply-nya juga masih kuat, casingnya juga masih kuat, motherboard-nya masih kuat, aman. Oh ya, kalian yang pengen rakitan PC seperti ini atau mau saranin teman, saudara yang mau rakit PC Asus kayak gini, bisa cek langsung ke store Asus Komponen. Ini lengkap, mulai dari casing, mobo, GPU, atau juga bisa cek ROG Flagship Store. Nah, ini nih. Kalian bebas deh, mau pilih yang mana aja. Nanti link lengkapnya saya akan simpen di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.